Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Sudah makan siang belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Ngapain belum makan siang? Belum, Pak. Mau kali makan, Pak. Tadi habis kelas terus Pak, keluar bentar terus lanjut kelas Bapak lagi. Tadi kan kelas Bapak juga. Iya. Nggak apa-apa, sambil makan juga nggak apa-apa kan sekarang kan. Kalau dulu kan nggak boleh memang, saya larang kalau ya. Kalau sekarang nggak, sambil makan juga bisa. Oke, teman-teman, senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian. Ini sepertinya saya belum pernah, sebagian besar ya, belum pernah ketemu. Ini angkatan baru ya, 2019 ya berarti ya, berarti angkatan yang kemarin. Selamat datang. Senang bertemu dengan kalian. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dengan ilmu yang bermanfaat itu menjadi bekal kalian untuk nanti di kehidupan kelak kalian, ya, khususnya nanti setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, teman-teman, saya senang sekali bertemu dengan kalian. Saya lihat wajah-wajah baru, wajah-wajah penuh semangat. Meskipun mungkin situasinya kurang kondusif, tetapi saya lihat kalian tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Orang Jawa bilang, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nanti setelah saya ganti kalian yang memperkenalkan diri. Ya, dengan cara begini nanti kita menjadi lebih kenal. Wah, maka kemudian jadi sayang loh. Oke. Nama saya Yusuf, ya. Saya lahir di Surabaya. Sekolah saya mulai SD, SMP, SMA, S1, S2 di Surabaya. Menikah di Surabaya, kerja di Surabaya, tinggal di pinggiran Surabaya. Ya, saya asli arek Surabaya ya. Siapa yang asli arek Surabaya? Saya, Pak. Wah, ada yang sekolahnya sama dengan saya nggak? SMP, SMA? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Oh. Siapa? Waru, Pak. Waru. Lahir di Surabaya tuh. Baru Surabaya. Baru kan Iya. kota dulu. Waru cabang Surabaya, Pak. Iya, Pak. Kayak Purnama. Tahun 95 saya lulus dari Komunikasi UNER S1, ya. Saya tercapai cita-cita saya karena waktu saya kuliah saya ingin kerja di perusahaan biro iklan, perusahaan iklan yang ada televisinya. Jadi ternyata saya itu punya cita-cita dua, kalau nggak dikerja di perusahaan televisi, tapi cita-cita terbesar saya adalah kerja di biro iklan, ya. Tapi ketika di akhir kuliah kita melakukan kunjungan ke televisi, saya lihat loh, kehidupan pekerjaan di televisi keren ya, gitu. Saya punya tambahan cita-cita itu, ya. Ternyata cita-cita saya terpenuhi langsung, ya. Jadi saya kerja di biro iklan dan biro iklan itu ada di televisi. Jadi biro iklan itu istilahnya in-house biro iklan. Jadi biro iklan, tapi kliennya hanya perusahaan itu. Jadi di SCTV punya biro iklan dan biro iklan ini kliennya ya SCTV itu sendiri. Jadi saya kerja di perusahaan televisi, tapi pekerjaan saya adalah bikin iklan. Ya. Tahun 95 sampai 98 ya. Pekerjaan saya adalah bikin iklan, baik iklan di televisi, di radio, maupun di televisi itu sendiri, tapi di SCTV sendiri ya, di bioskop, di koran, ya, di radio. Ya. Salah satu pekerjaan saya adalah membuat, kalau sekarang istilahnya trailer ya. Jadi kalau kalian misalnya nonton ke bioskop, sebelum film diputar kadang kita melihat trailer atau iklan film-film yang lain. Harapannya apa? Supaya kalian berkeinginan untuk menonton film itu kalau film itu diputar. Ya, sama. Harapan saya juga
para pemirsa SCTV ini nanti ketika pada hari dan jamnya mereka kemudian melihat itu. Ya, kenapa kok saya perlu berpromosi? Karena produk saya adalah program, acara, dan tolok ukur dari sebuah tonton. Ya, beda kalau saya misalnya mempromosikan apa misalnya HP, misalnya saya jualan HP, tentu tujuannya adalah HP saya terjual banyak. Tapi kalau program di televisi adalah produknya adalah program, maka targetnya adalah program itu tuh ditonton sebanyak-banyaknya. Istilahnya rating, nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Tujuan saya adalah rating, maka setiap hari, setiap waktu saya selalu memantau rating, ya, mana yang program yang menjadi ramai, mana yang tidak, ya. Ini saya skip aja, ya. Itu tadi adalah contoh trailer yang saya bikin film Cobra, Sylvester Stallone. Kemudian tahun 98, ya mungkin situasinya seperti sekarang, ada krisis moneter. Apa itu Pak krisis moneter? Ya mungkin kayak sekarang ya, tapi kayaknya sekarang lebih parah dibanding dulu ya. Karena kalau krisis moneter tahun 97-98 itu hanya beberapa negara, khususnya negara yang pondasi ekonominya yang nggak kuat ya, rapuh kayak Indonesia. Ketika ada negara besar yang kuat gitu, menggoyang, otomatis kemudian runtuh ya. Tapi kalau sekarang ini krisis ini tidak hanya melanda negara kecil, negara yang rapuh, negara yang kuat sekalipun kayak Amerika, Inggris, Prancis pun juga goyah, Rusia juga goyah, karena yang diserang bukan struktur ekonomi tetapi adalah manusianya, dan manusia itu yang menyerang itu adalah bukan manusia yang lain, tapi yang menyerang adalah virus lah. Virus tidak bisa milih milih warga negara kaya, warga negara miskin. Jadi sekarang situasinya seperti ini ya. Tapi bedanya kalau sekarang ini nggak ada takut-takut gitu ya. Ada takut-takut karena nggak ada kayak pakar-pakar. Kalau tidak krisis moneter itu ada situasi chaos ya, banyak kerusuhan ya. Nah, tahun 98 itu saya kerja di SCTV itu perusahaan ya kayak sekarang situasinya mulai menyurut ya, dari situasi yang enak itu ya, enak itu menjadi mulai berkurang ya. Contoh misalnya AC yang dulu menyala, AC-nya sekarang dimatikan untuk penghematan ya. Jadi jendelanya dibuka semua. Tapi meskipun kemudian dilakukan efisiensi terus-menerus, tapi tetap perlu dilakukan efisiensi yang radikal ya. Pada waktu itu kantor pusat kita SCTV itu di Surabaya. Mungkin kalian tidak tahu ya. Zaman dulu kantor pusat televisi itu harus di luar Jakarta. Jadi harus maksimal di Jakarta itu cuma ada satu, yaitu sudah dikuasai oleh TPI, maka kantor TV swasta lain harus di luar Jakarta. Nah, SCTV ngambil kantor pusat di Surabaya, tapi kita punya kantor marketing ya, kantor marketing sama kantor liputan berita itu di Jakarta. Tapi ketika krisis moneter ini menjadi tidak efisien ya, biaya transport besar sekali, apalagi kemudian transport semakin mahal ya, akhirnya kemudian diputuskan untuk pindah ke Jakarta, dijadikan satu. Nah, pada waktu itu pilihannya adalah semua karyawan diajak pindah ke Jakarta. Ya, saya keberatan untuk pindah ke Jakarta. Ya, akhirnya saya keluar karena memang pilihannya adalah tetap di SCTV tapi ke Jakarta, atau kalau nggak mau ya keluar. Nggak ada pilihan. Aku tak tetap di SCTV tapi kerja di Surabaya, nggak bisa. Karena di Surabaya sudah nggak ada kantor. Yang ada hanya cuma kantor pemancar ya, traffic ya, hanya pemancar transmitter aja. Maka di tahun 98 akhir ini dengan beberapa teman SCTV kita mendirikan perusahaan web design tahun 98. Bayangkan 98 itu berarti hampir 22 tahun yang lalu. Kita dirikan perusahaan web design yang waktu itu jangankan web, internet aja tidak semua orang tahu, tidak semua kantor memiliki ya. Kebetulan saya ada di kantor besar yaitu SCTV dan high tech, sehingga di kantor sudah ada internet, tapi kebanyakan belum ada ya, belum ada. Tapi kenapa waktu itu kok kita mendirikan perusahaan web design? Karena pada waktu itu krisis ekonomi itu telah meluluh lantakan
perekonomian orang-orang Indonesia, sehingga orang Indonesia itu tidak memiliki uang gampangnya, daya belinya turun. Karena daya belinya turun, ya kita nggak mungkin jualan ke orang Indonesia, kita inginnya jualan ke luar negeri. Nah, kalau kita jualan luar negeri, nggak mungkin kita jualan barang-barang yang standar, misalnya jual jam gitu, mereka malah sudah bikin jam lebih bagus, jual televisi mereka lebih bagus, maka kita menjual desain, karena desain itu sifatnya universal, apa yang baik di Indonesia juga baik di Jepang, apa yang dilihat bagus di Amerika juga dilihat bagus di India, maka kita jual desain, dan pada waktu itu kita jual web karena belum banyak melakukan. Nah, jadi target kita awalnya memang luar negeri, dan alhamdulillah di awal-awal itu kita banyak klien dari luar negeri, ya. Indonesia masih belum ada karena seperti itu. Klien-klien kita dari luar negeri, bahkan mereka senang dengan kita karena kita kualitasnya perusahaan biro web design, ya, sekelas biro, ya, perusahaan corporate untuk di sana, tapi harga kita, mohon maaf, ini sekelas kayak kelas mahasiswa, jadi murah tapi kualitas. Nah, kalau mereka datang ke perusahaan web design di sana, harganya ya kelas perusahaan mereka mahal, makanya suka, ya. Jadi awal-awal kita justru klien luar negeri, ya. Sambil jalan ternyata mulai ada kemajuan di Indonesia, kita mulai melakukan edukasi apa yang dimaksud dengan website, internet, kayak gitu. Akhirnya lambat laun mulai banyak klien dari Indonesia, dan kemudian akhirnya kita memindahkan target kita ke Indonesia. Bapak Yusuf, bukankah enak? Ya, betul, enak sekali. Pada waktu itu price list kita bikin website itu satu halaman $100. Bayangkan kalau misalnya websitenya isinya 5 halaman sudah $500, 100 US dollar sekarang mungkin 1,5 juta. Tapi kalau kalikan 5 sudah hampir berapa? 7,5 juta, ya. Nah, itu padahal bikin 5 halaman pada waktu. Bagi orang Amerika 500 US dollar murah, seperti kayak makan siangnya mereka. Sehingga itu. Tapi kendalanya adalah bahasa, ya. Jadi meskipun kita sebagian memang ahli bahasa Inggris, tetapi karena background kita memang bukan asli di sana, banyak sekali yang pengertian-pengertian dimaksudkan seperti ini bagi mereka, tetapi kita nggak memahami, sehingga sering pekerjaan itu nggak kelar-kelar karena mereka mintanya begini, kita melakukan begitu. Ya, akhirnya kebetulan juga klien kita banyak, ya, lokal semakin banyak, akhirnya luar negeri kita mulai berkurang, bahkan kemudian kita tidak menerima lagi, ya. Tahun 99 saya mulai kerja, ya, bikin web, ya. Kemudian saya ke software juga, karena pada software lebih banyak ke kayak Fox Pro, kayak VB, tetapi yang basis web belum ada. Padahal basis web itu menguntungkan karena basis web itu modelnya server client. Ya kayak kalian ini menggunakan MyBrilliant, aplikasinya disimpan di server, kalian cuma melihat interface-nya aja. Bayangkan dulu kalau di kayak Fox Pro itu kayak Microsoft Word itu loh, ya. Jadi kalau misalnya ada update, ya harus diupdate masing-masing, ya. Dan orang yang gunakan itu nggak mau tahu, jadi kita harus mengupdate. Jadi contoh waktu di SCTV saya pernah tahu, mendengar cerita dari seorang teman ketika dia bikin sistem informasi kantor, ya. Ketika ada bug gitu, ketika ada sebuah komputer misalnya komplain telepon, terus kemudian ternyata ada bug, dia melakukan perbaikan, dia melakukan install, ya, di situ update. Tapi masih ada 200 komputer lain, dia melakukan update. Saya bayangkan kantor SCTV itu luas. Tempatnya di Darmo Permen 3, ya. Mungkin kalau kalian pernah jalan-jalan ke Surabaya Barat, dekat Citraland, ya, landmark gitu, ya, Plaza Segi 8 di situ. Itu luas sekali, ya. Belum selesai 200 sudah ada telepon lagi, bug lagi. Sekarang enak, kalau ada bug tinggal servernya di patch, otomatis semuanya sudah baru, ya. Jadi ini, tapi ini sesuatu yang berat, ya. Waktu itu saya bikin software berbasis web, banyak yang nggak paham juga, ya, karena mereka seneng yang modelnya Fox Pro yang pakai keyboard itu tampilannya. Ya, ini perjuangan. Kemudian saya mulai men-training, ya. Yang menarik adalah ketika saya kerja
di Samdesain ini, ya, saya mulai kerja tahun 99. Suatu ketika Stikom, ya, Stikom, kampus kalian dulu, ya, Stikom tahun 2001 ngirim surat ke perusahaan, ya, karena pada waktu itu Stikom kampusnya masih di apa itu, Jemur, ya, Kutisari, ya. Nah, di Kutisari itu guru-gurunya, dosen-dosennya nggak ada yang bisa web design, padahal ada peluang untuk web design, trennya ke web design. Makanya dia berkirim surat ke kantor kami untuk dia diminta untuk seorang guru lah untuk mengajari web design. Akhirnya saya berangkat ke sana tahun 2001 dan sejak itu saya mengajar terus di Samdesain. Mengajar terus di Stikom, tapi karena Stikom waktu itu mintanya waktu itu adalah di hari kerja, jam kerja, maka di kantor hanya dibatasin maksimal 1 kali ngajar seminggu. Jadi saya cuma ngajar di Stikom itu 1 kali seminggu. Jadi saya sudah mengajar mulai tahun 2001, masih di kampus Kutisari yang tingkat 3 itu, ya. Ya, posisi terakhir saya adalah project manager. Kemudian pemilik perusahaan ini bikin perusahaan lagi, sister company, di namanya Promitment. Saya pindah ke situ, ya. Jadi beda sekali dengan yang ini. Kalau ini lebih ke arah desain, tapi kalau ini lebih benar-benar ke software, ya. Udah ke ini. Terus kemudian setelah saya bekerja hampir 15 tahun, ya, di dunia IT dan dunia desain, saya agak jenuh juga. Saya mengundurkan diri dan masuk di perusahaan konsultan SDM, ya, di konsultan SDM. Di konsultan SDM ini bayangan saya mungkin dapat pengalaman yang baru, ya memang sih dapat pengalaman yang baru, tapi posisi saya masih sama sebenarnya, manajer IT. Tapi yang menarik adalah saya mulai bertemu dengan banyak orang karena saya pakai konsultan SDM. Salah satu yang saya suka adalah di perusahaan ini saya mendapat kepercayaan dari KPK, ya, untuk merekrut pegawainya mulai dari pangkat yang paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi. Ya, saya bersyukur dengan di sini karena ya hampir tiap minggu saya ke Jakarta dan di sana hampir semua kementerian, semua lembaga negara sudah pernah saya masukin, ya. Bahkan istana juga sudah saya masukin, ya, karena sekretariat negara itu klien kami. Sekretariat itu ada di istana ternyata, di komplek, tapi bukan istana, sebelahnya. Jadi kalau saya masuk sekretariat negara sebenarnya sudah masuk di dalam dindingnya istana, tapi bukan yang kelihatan di depan. Kalau itu mungkin presiden, ya. Karena kalau pegawainya lewat pintu samping. Nah, ini tahun 2016 setelah saya 20 tahun bekerja jadi karyawan, ya. Terus kemudian Stikom semakin banyak meminta saya untuk mengajar, padahal saya cuma diberi jatah maksimal 1 kali seminggu. Akhirnya saya putuskan saya pensiun, ya, gampangnya sebagai pegawai, dan saya kepingin bikin bisnis sendiri, ya, kayak Samdesain seperti itu. Dan kebetulan Stikom juga banyak meminta saya. Akhirnya saya mulai mengajar, mulai banyak kelas di Stikom. Ini saya mulai fokus tahun 2016, ya. Jadi kalau dihitung-hitung sih mungkin banyak sekali proyek yang saya kerjakan, ya. Nah, ini salah satu klien saya, ya. Ada yang tahu saya ini foto di mana? Ada yang tahu? Nggak tahu, Di Surabaya ini. Nggak tahu, Pak. Di depannya gedung, Pak. Iya, Depannya kayak gedung. Sir, ya. Bukan, benar kayak Sir. Ada yang tahu? Depannya gedung, Pak. Depannya gedung, betul. Gedung apa itu, Theo? Gunawarsa gitu. Depannya gedung, bukan depannya apa, roti tawar. Ramedi, PKD, Pak. Hah? Ini hebat ini. Ya, saya nggak tahu hebat atau bagaimana. Ini adalah kantor pusatnya, gedung kantor pusat dari perusahaan terbesar di Surabaya. Apa perusahaan terbesar di Surabaya? Jawa Pos. Pos masa paling besar. Sampurna, Pak. Mas Pion, ya. Mas Pion ini kan udah merajalela dan terbesar kalau di Surabaya, ya. Cara pegawai secara apa. Tapi kadang-kadang saya bingung, kantor pusatnya di mana gitu, ya. Perusahaannya ini banyak, pabriknya banyak, pegawainya ribuan, bahkan bikin macet, ya. Kalau pagi-pagi kalian ke Surabaya dari Sidoarjo, tapi kantor pusatnya di mana? Akhirnya saya dapat klien, ya, untuk membuat websitenya dia. Kalau kalian melihat websitenya, yaitu maspion.co.id, sampai sekarang saya lihat masih website itu yang saya bikin, ya. Ini web kantor ini ada di jalan, ada yang tahu? Kembang Jepun.
Tapi kalau kalian lewat jalan Kembang Jepun berkali-kali sampai ribuan kali nggak akan ketemu ya. Jadi yang membangun ini ya mungkin pinter ya. Jadi di salah satu jalan di Kembang Jepun itu ada ruko 3 lantai. Ruko 3 lantai. Terus salah satu ruko itu yang lantai bawah itu kayak dikerowoki jadi goa gitu ya. Lah di goa itu kita masuk ya. Masuk gitu. Lah di belakang ruko itu ada kantornya ini. Jadi saya orang Surabaya aja baru tahu loh. Ini ada kantor yang bagus tapi tersembunyi ya. Kalau dari luar nggak kelihatan ya, karena yang kelihatan ya ruko biasa jelek malah mungkin seperti itu. Nah ini di sini ya. Karena halamannya terbatas, parkirnya ini penuh normalnya. Saya waktu motret ini karena untuk website ini saya minta untuk dipindahkan. Padahal normalnya untuk parkir di ini susahnya minta ampun ya, karena penuh sekali. Biasanya kalau saya bawa mobil di sini, saya minta para sopir di situ untuk memarkirkan. Parkirkan susah sekali. Ini yang paling berkesan ya. Saya mengerjakan website Mas Pion karena lucu sebenarnya website Mas Pion ini. Karena Mas Pion ini kan pendirinya kan 1 orang, tapi kemudian sambil berkembang diserahkan ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini memiliki banyak kekhususan. Misalnya ada alim siapa itu bagian aluminium, ada yang bagian plastiknya. Lah namanya Mas Pion itu semuanya elektronik sampai besi yang seng kayak gitu semuanya sama. Jadi kalau meeting bikin website itu ngumpul itu ada sekitar 25. Nah 25 itu masing-masing anak-anaknya atau cucunya pendiri ya. Jadi Alim Markus itu punya adik, Alim Sastra, Alim Satria, Alim siapa lagi. Ini punya anak-anak, yang bikin website itu anak-anaknya, jadi generasi yang ketiga. Jadi kalau meeting itu ada 25, kalau lagi meeting ruame, karena namanya orang buahnya, permintaannya beda-beda, dan mereka masuk penuh semangat, mereka rata-rata barusan lulus dari luar negeri. Sehingga Kuam itu bingung mau mana yang diturutin. Jadi, sempat sedih bagaimana menyelesaikan ini. Alhamdulillah ternyata selesai. Mereka senang sekali dengan saya. Saking senangnya mereka memberi hadiah saya. Ya Mas Pion. Tapi yang berkesan lagi adalah saya mengerjakan proyek KPK. Saya ngajar di Stikom ya, yang mulai tahun 2001. Tapi sejak itu saya ngajar di mana-mana. Ya, yang tersisa sampai sekarang adalah LP3I. Ya, saya masih ngajar di LP3I. Saya public speaker dan trainer. Ya sejak SMA malah ya saya sudah suka mengajar, makanya ketika diminta sama Stikom jadi bukan saya sebenarnya minta ke kantor, cuma karena mungkin diantara karyawan di situ yang pinter web dan suka ngajar itu saya yang diminta ya. Ini presentasi seminar saya ya. Saya juga pembicara radio ya. Tapi sudah nggak siaran ini saya, udah lama. Saya kepingin siaran lagi karena sekarang kayaknya lebih enak ya, siarannya bisa pakai pakai Google Meet ya. Saya lihat itu. Ini saya siaran di Hard Rock di Pas FM ya. Saya punya acara di Radio Pas FM itu selama 4 tahun di sana, yaitu Dokter IT, rutin setiap hari Jumat pukul 4 sampai pukul 5 sore, membahas tentang IT ya. Aktif di berbagai organisasi, salah satunya adalah saya pernah ketua organisasi namanya WARS. WARS itu singkatan dari Webmaster Arek Surabaya. Meskipun namanya Webmaster, tapi yang bergabung para profesional di bidang internet, jadi web designer, webmaster, web developer, sistem IT dan kayak gitu. Ini organisasi yang pertama kali ya, karena orangnya masih belum banyak di situ, mungkin ada sekitar 200. Tapi kalau sekarang organisasinya udah banyak. Udah khusus lagi, misalnya hanya web design aja, programmer aja, network, sistem network kayak gitu. Kalau dulu nyampur pokoknya orang IT. Nah, saya sekarang sudah nggak aktif malah. Saya suka menulis ya sejak SMA ya. Bahkan sejak SMA saya sudah menjadi wartawan ya, wartawan Surabaya Post. Dan juga sering menulis di Jawa Post. Tahun 2010 saya menulis buku ya 99 jurus sukses mengembangkan bisnis lewat internet, dan kemudian tahun berikutnya saya membuat buku lagi, memberangus virus
pada PDA, sekarang PDA mungkin jarang ya, karena HP itu sudah canggih, secanggih kayak PDA, PC dan HP. Ya. Ini penghargaan yang saya raih. Saya masih suka menulis ya, saya suka menulis. Kemarin kalau nggak salah sudah saya kirim ke grup ya, ada keterangan Muhammad Yusuf dapat ditemui di www.enerlife.id. Ini web tulisan saya yang bersifat online ya. Jadi saya memang masih suka menulis sejak dulu, dan zaman sekarang ya saya nulis di website perusahaan saya ya, Enerlife. Kalau dulu di blog ya, saking banyaknya blog nggak bisa memaintain, akhirnya saya jadikan satu aja, udah di website perusahaan aja semuanya. Kalau dulu kalau IT di sini, kalau apa motivasi di sini, kalau sosial politik di sini. Jadi saya punya jadwal hari Senin harus nggak mau nulis apa, hari Selasa apa, tapi ya kadang-kadang nggak bisa dipaksakan itu. Ya kalau pengen nulis IT ya IT, makanya mending saya jadikan satu. Ya. Ini websitenya ini. Ini kayaknya versi yang 4, versi 5-nya belum saya masukkan. Kalau kalian lihat udah versi yang kelima. Ya, saya juga punya toko online ya, namanya indonesiaberkarya.id. Ya, yang menarik indonesiaberkarya.id ini kami hanya menampung mitra kerja yang dalam tanda petik ya, yang tidak beruntung. Jadi misalnya apa namanya anak miskin, anak-anak terlantar, ya ibu-ibu korban kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu ya. Jadi mereka ini korban apa kena yang HIV ya, karena jadi mereka itu dulunya kita bantu dengan apa ya, dengan dana ya, diberi uang, tapi ketika proyek itu selesai ya mereka nggak dapat uang lagi dan mereka kembali lagi. Ya, akhirnya kita pikir nggak bisa seperti itu, mending kita beri kesempatan aja lah. Mereka masalahnya bisa membuat tetapi tidak bisa menjual. Makanya kita bikinkan ini, mereka bikin ya, terus kemudian kita jual. Maka di sini barang yang dijual ini harus bikinan sendiri, harus ada nilai tambah. Nggak boleh kulaan dari tempat lain terus kemudian dijual di sini. Jadi harus ada nilai tambah. Contoh misalnya dia jualan helm. Helm itu ya digambarin ya, terus kemudian dijual. Atau mungkin bikin apa itu? Casingnya HP gitu ya, digambar gitu ya. Contoh yang menjual HP yang digambarin itu anak-anak terlantar yang di dekat terminal Joyoboyo ya, terminal Joyoboyo apa itu, alang-alang itu ya. Tapi ini nggak jalan ya, nggak jalan karena ternyata apa ribet ya ngurus ini, karena produk ini yang dijual ini bukan pabrik yang bisa diduplikasi dengan sama persis. Ini adalah handmade ya. Contoh kita menerima batik dari Sumeneb dan Pamekasan itu hasil dari anak-anak sekolah yang nggak mampu ya. Jadi mereka pulang sekolah itu nggak langsung pulang, datang ke kayak sanggar, kita sediakan bahan semua, kain, terus apa namanya, bahan batik macam-macam. Mereka membatik di situ. Kalau misalnya belum selesai ya dilanjutkan besok. Kalau kemudian selesai kita jual ya, hasil keuntungannya kita berikan ke dia. Jadi istilahnya bagi hasil kayak gitu ya. Nah ini kan ketika itu sudah jadi satu, kemudian saya foto gitu. Kemudian kalau kemudian ada yang laku, ada yang kepingin lagi, ini belum tentu bisa persis seperti itu. Ya, jadi saya bingung, apalagi di sana nggak hanya jual langsung ke saya aja, tetapi dia juga jual sendiri. Jadi dia sudah dipotret, saya masukkan itu, ternyata ketika ada orang beli di saya tanyakan sana, itu sudah laku. Udah laku padahal kan ini handmade ya. Waduh, problem. Jadi kalau kalian sekarang buka masih eksis ya websitenya, tapi saya sudah nggak menerima dan nggak menerima jualan. Bahkan kita sudah memasukkan ke kayak Shopee, kayak ke Tokopedia, belum saya tutup sampai sekarang. Ya, tapi biar aja lah. Nah, ini hobi saya, ini keluarga saya, ya. Di website saya, Facebook saya. Nah, ini website personal. Ini kalau ini masih ada ini sampai sekarang, ya. Yang ini, yang putih ini, yang depan ini. Ini versi yang paling baru. Ini juga jarang saya update. Saya mending fokus update di website perusahaan. Ini kontak saya. Oke. Sekarang saya sudah memperkenalkan diri. Ya.
gantian kalian, tapi sebelum ganti kalian, saya ingin bikin kesepakatan ya. Karena sekarang ini sebenarnya tidak harus sekarang ini, maksudnya tidak dalam situasi sekarang. Normalnya memang kalau saya mengajar di minggu pertama kita bikin kesepakatan-kesepakatan yang saya istilahkan sebagai apa namanya konvensi kelas ya, di mana itu kayak aturan yang tidak tertulis antara kalian dengan saya gitu ya. Tujuannya apa? Ya supaya nanti kalau ada apa-apa kita nggak perlu noleh lagi, maksudnya noleh ke belakang kayak apa, Pak ini kok begini, saya gini ya, enggak, udah kita sudah bahas sekarang dan saya tidak mau lagi kita mundur lagi. Maka di pertemuan pertama ini mari kita bicarakan itu, kalau kalian tidak setuju gimana, kalau setuju gimana, atau kalau mau tambahan atau apa ya. Ini normalnya saya selalu bikin seperti itu ya, apalagi sekarang ya di situasi pandemi ini, maka ini perlu saya bikinkan kesepakatan antara kalian dan saya. Ya, oke. Yang pertama, kalian masuk ke Google Meet harus menggunakan akun Google Campus. Pak Yusuf, kenapa Pak Yusuf kok tidak menggunakan Google sembarang? Kalau kalian menggunakan Google sembarang, itu terpaksa saya harus apa namanya meng-approve ya. Kalau saya lagi ngajar seperti ini, berarti saya lagi memantau PowerPoint gitu. Saya kadang-kadang tidak melihat Google Meet, ya. Saya tidak melihat Google Meet. Ketika saya tidak melihat Google Meet, kadang-kadang lama di approve, ya. Sehingga mungkin kalian mungkin kadang-kadang tadi kelas pagi, terus kemudian berlanjut ke WA. Padahal WA juga tidak saya baca, saya lagi ngajar, ya. Jadi akhirnya mungkin kecewa, Pak Yusuf kok saya nggak diizinkan gitu. Dipikir saya nggak membolehkan kalian, bukan itu ya. Karena saya harus nge-proof, dan ketika saya ngajar ini saya buka PowerPoint, nggak sempat masuk ke browser ya, ke Chrome gini untuk melihat Google Meet. Jadi ini menurut saya wajib ya supaya kita enak, kalian sama saya enak, saya tidak harus nge-proof ya. Tidak mengganggu saya ketika enak kayak gini ada suara dung yang kemudian saya harus cepat-cepat ke Google Meet untuk meng-approve. Jadi kalian harus login Google Meet ini dengan akun Google Campus. Untuk pertemuan pertama ini sudah saya maafkan ya. Tadi ada banyak yang kebiasaan kayak semester kemarin juga menggunakan Google selain kampus, sehingga ya harus saya approve. Tadi banyak juga yang saya approve. Tapi setelah ini tolong kalian menggunakan Google Campus. Apa sih sebenarnya keuntungannya? Salah satu keuntungannya adalah saya tidak perlu nge-proof ya. Kalian juga langsung masuk, tidak perlu nunggu. Kemudian yang kedua, kalau kalian melihat di sisi peserta ya, kalian kalau melihat menggunakan menggunakan Gmail-nya kampus, itu namanya itu nama-nama sebenarnya ya. Kalian juga akan mengetahui dengan nama sebenarnya. Tapi kalau kalian menggunakan Google yang bebas itu kadang-kadang namanya nama-nama alias, sehingga contoh ini kalau nggak salah ini ada namanya Yansah ini. Saya yakin ini menggunakan Gmail bukan kampus ya, benar ya Yansah? Iya Pak, akun pribadi Pak. Nah kan nggak mungkin namanya singkat kayak gini, pasti nama-nama lengkap gitu ya, kayak Theophilus Kenanya, suka itu panjang ya, Sahrul Hanif Fariza kayak gitu, bukan kayak ini. Jadi ini mandatori ya teman-teman, saya minta kalian login dengan Google Meet ya, sama-sama enak ya, Google Meet dengan akun Google Campus. Saya pikir kalian sudah tahu semua ya, apalagi dengan sekarang dengan menggunakan My Brilliant. Kemudian kedua adalah kamera on, mic off ya. Saya minta kalian menyalakan kamera, mic-nya off ya, kecuali saya minta kalau misalnya saya bertanya ke kalian, Pak Yusuf kenapa kok menggunakan kamera on? Supaya saya pinginnya kalian serius ya. Sebenarnya saya kepingin menambahkan poin sebelum ini adalah kalian harus mandi dulu lah gampangannya ya.
pakai baju yang berkerah misalnya. Kalau saya lihat di dosen-dosen lain ada aturannya harus baju berkerah, tapi kalau saya sih bukan itu sih intinya. Ya, baju berkerah itu hanya kelihatan rapi, kita nggak tahu masalah. Padahal tujuan saya itu kalau kita lihat mahasiswa luar negeri ya rata-rata ya pakai kaos oblong juga nggak apa-apa. Tapi bukan itu, kesiapan. Kalau kalian menyalakan kamera, otomatis saya pikir kalian pasti duduk ya, bukan sambil bersandar atau leyeh-leyeh gitu ya. Bahkan saya mungkin kalian duduk di meja ya, di depan laptop kayak gitu. Ini membuat secara psikologis kalian siap untuk belajar ya. Dan sekarang nggak ada alasan kalian kuliah jam 2 harusnya nggak kayak yang kuliah pagi setengah 8 yang tadi. Saya ngajar tadi setengah 8. Masih ada kendala misalnya bangun kesiangan, masih ngantuk. Tapi kalau kalian seperti ini saya pikir sudah ready. Oke ya. Saya pikir ini jelas ya. Kalian juga mungkin dikangenin sama teman-teman. Ya apa ya koncoku saiki kayak apa ya tambah lemu paling. Kan kadang-kadang setelah kasus kemarin kan semuanya kembali ke rumah masing-masing ya. Yang di Kembali daerah. fitrah, Pak. Hah? Kembali fitrah, Pak. Ya, seperti mahasiswa saya yang dari Papua itu, Fajrin, Pace. Sekarang kembali ke Papua ini, ya, kuliah di sana juga, itu kuliah dari sana, lama sekali. Nah ini, yang ketiga ini saya ganti, nggak perlu mandi, cukup cuci muka. Intinya kalian siap lah gampangannya, segar dan siap kuliah. Supaya apa? Kalian enak bisa menerima ilmu ya. Ini karena problem kita ini, kasus yang kemarin, semester kemarin itu, kita mendadak daring ya, sehingga mungkin banyak hal yang belum optimal. Mungkin banyak orang tua mungkin juga kecewa. Mungkin aku bayar kuliah tapi anakku kok gak itu ilmu ya. Mungkin sang belayah-layah ini. Nah ini dengan duduk di meja segar seperti ini sama. Seakan-akan kita juga di kelas ya, sama kayak di kelas yang apa namanya, yang belajar dengan serius ya. Berikutnya adalah absensi bersifat mandiri, yaitu input di Brilliant ya. Bila kalian tidak absen, ya tanggung jawabnya kalian. Oke, sekarang coba absen. Sudah absen belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Silakan absen, masuk ke My Brilliant ya. Pak mau nanya, My Brilliant sama aplikasi sama aja kan, Pak ya? Sama aja pokoknya My Brilliant ya. Kalau My Brilliant pakai aplikasi Moodle ya. Jadi apa namanya bisa. Silakan absen. Ini ya, kalian masuk ke, tolong mic-nya dimatikan dulu. Altius. Nah, apa namanya? Kalian masuk ke My Brilliant, masuk ke course ya. Course itu mata kuliah ya, masuk ke teori periklanan ya. Di pertemuan ke-1 itu ada attendance. Coba kalian absen. Belum keluar nih, Pak. Belum keluar? Oke, coba saya perhatikan dulu ya. Settingannya benar nggak ya? Jadi sekalian kita juga belajar ya. Saya juga belum keluar ya. Oke. Sekarang tanggal 18, kita mulai pukul 14. Saya absen sampai pukul 15 misal ya. Description oke. Multiple session sudah. Allow student can record attendance, automatic marking nggak usah ya. Random oke. Automatically sumor oke. Disable coba kalian refresh. Gimana? Di tombol yang submit itu, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak.
Iya Pak, di tombol yang submit itu, Pak. Apa? Di tombol yang submit itu lah. Iya, betul. Coba dicek. Sudah Pak. Ya. Coba salah satu mahasiswa coba menampilkan brilian kalian sambil kita lihat bareng. Yang belum mungkin coba lihat ini teman. Tadi kita saling belajar lah. Ya, karena Pak, di tombol yang coba press. sebentar. Ada salah satu yang mau menampilkan My Brilliant-nya yang pakai laptop mungkin supaya lebih enak. Boleh. Ya, monggo dipresenkan. Sebentar, Pak. Karena tadi ada Theo mungkin. Saya pakai HP Pak. Gini ya Pak ya. Ya, ini kok belum muncul. Sebentar. Saya stop aja kalau begitu. Kamu nggak bisa itu. Oke. Oh, kamu sudah absen ya? Sudah absen ya? Yang lain bagaimana? Jadi di sini tuh nanti ada kayak tombol submit attendance kalau nggak salah ya. Ketika di submit itu nanti ada pilihan 4 ya? Iya, present, absent sama late. Ya, jadi present, late, satunya itu apa? Kemudian absent. Nah, Excuse Pak. excuse. Jadi kalau diterjemahkan gampangannya hadir, present itu, terus kemudian late itu terlambat, jadi absent. Hadir tapi terlambat. Kemudian excuse itu izin kalau biasanya, sedangkan absen itu alfa lah gampangannya. Ya, semuanya sudah? Coba. Sudah Pak. Bentar Pak. Sudah bisa? Coba. Bisa Pak. Hah? Oke. Udah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Gak ada kendala yang lain? Sudah Gak ada Pak. yang kendala. Oke, jadi kalian absen pakai ini ya? Tadi admit attendance ya Pak ya? Ya, kalian absen pakai ini ya. Jadi kalau kalian tidak absen ya rugi sendiri ya, rugi sendiri. Mau latihan lagi? Saya delete data ini semua, kalian absen lagi. Mungkin salah satu mahasiswa menampilkan saat absen, ya kayak gitu. Ya, saya delete lagi ya. Ya Pak. Boleh Pak. Dilihat dulu aja Pak, siapa yang salah Pak nanti. Ya, ini saya delete ya, ini saya delete. Kita bikin absen lagi ya. Salah satu mahasiswa jangan langsung absen, salah satu menampilkan di sini di layar buat kita latihan ya. Saya bikin lagi ya. Jam 2 sampai jam 3. Tapi ini normalnya nanti saya jam 14.00 sampai 14.30, 14.15, toleransi 15 menit. Ya. Coba salah satu teman, salah satu dari kalian coba presenkan. Ya Pak. Sambil kita lihat ya cara absennya bagaimana. Mulai dari depan ya. Silakan di present yang paling bawah, present now. Oke. Sekarang turun ke bawah. Nah, itu ada pertemuan ke-1 warnanya merah attendance, diklik. Nah, itu ada tulisannya submit attendance, diklik. Nah, itu ada pilihannya present, late, excuse, absent. Jangan klik yang absen ya. Di kelas pagi tadi itu mengklik absen. Maksudnya absen itu alpha ya, bukan absen itu kalau mau hadir present ya. Kalau hadir tapi terlambat late ya, karena kita masuk jam 2, saya beri toleransi sampai jam 2:15. Sekarang sampai jam 3 sih nggak apa-apa buat untuk latihan hari ini. Tapi kalau misalnya kalian terlambat, mungkin excuse ya, kalau memang ada izin. Tapi kalau
Kalau tidak hadir ya absen. Oke, silakan pilih present. Oke, kalau sudah kan ada seperti ini, ya. Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Oke ya, kita cek Sudah, Pak. bareng-bareng ya. Kita Sudah, Pak. cek bareng-bareng ya. Kita cek bareng-bareng. Ini share screen-nya saya hentikan, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, otomatis aku kok. Ya, ini kita coba lihat yang sudah absen. Apakah kalian merasa sudah absen tapi nggak ada? Ini Alif ini ada ya, masuk. Ini Adam, oke. Nah ini kelihatan ya. Yang P22 ini berarti yang 11 ini berarti hadir ya. Berarti hadir. Setelah Cuk. Ya, Debbie ini belum absen. Putri Rodikul Jana ini juga belum absen. Ini banyak ini. Eltius kok belum absen? Widi, Wicaksono, Hana belum. Sudah Pak, sudah tapi. Nah, sudah, coba saya refresh ya. Kamu namamu siapa tadi? Tadi sudah. Elitius. Elitius. Oh, kayaknya sudah ini. Sudah absen, sudah masuk absennya. Kenyataannya nggak jadi tanda tanya ini. Fatwaldi, Pak. Hah? Pak Dido, Pak. Dido? Iya. Fatwaldi. Coba sih Dido. Fatwaldi Dava, Pak. Dido nggak mas? Dido belum absen. Udah, Pak. Hah? Udah itu tulisannya. Nah ini coba tarik refresh ya. Mungkin belum data yang baru. Tuh ini sudah saya refresh Dido. Fatwaldi, Pak. Fatwaldi, Pak. Sudah tahu. Siapa? Ejanya bagaimana? Fatwaldi. Fatwaldi. Oh, gak ada ya? Ejanya bagaimana? Waldi ya? F. Fatwaldi loh, Pak. Ini sudah absen. Oh, sudah. Pak. Pak Dido tadi udah barusan tak benerin lagi, Pak. Oke, coba kita lihat Dido ya. Ya. Dido udah muncul kok. Oh, ini Saya, sudah. Pak. Oke. Oke, ya kita kembali lagi ke Pak, kenapa di Sabtu absennya itu tanda tanya itu? kenapa kalau tanda tanya berarti belum absen? Oh, Ya. Oke, kita kembali ke konvensi ya. Sudah tahu ya. Jadi kita nanti akan banyak menggunakan My Brilliant, absensinya juga menggunakan My Brilliant. Ya. Ya, mungkin ada beberapa yang mungkin belum familiar. Ya. kayaknya sudah Pak. Oh ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi absensi bersifat mandiri, jadi kalian harus input. Kalau misalnya kalian teledor, ya jadi tanggung jawab masing-masing, karena saya tidak menginputkan. Tetapi hasil dari absen ini tetap saya inputkan ke sistem kampus, jadi sistem ini nggak langsung otomatis ya. Kemarin saya usul ke kampus supaya sistem absensi di Marbil ini otomatis ke sistem absensi yang di Cica. Ternyata kampus masih belum menyetujui, jadi saya harus nginput lagi ya. Saya nginput lagi dari yang ini, jadi data yang tadi itu di Marbil saya download, kemudian saya inputkan lagi ke sistem itu. Jadi kalau misalnya kalian merasa sudah absen terus di Cicanya belum ada, berarti mungkin saya belum input ya, karena tidak secara otomatis ya. Nah ini problemnya sekarang kelas saya sekarang banyak ya. Kemarin rata-rata sekitar 30-an bahkan 20. Ini saya hampir 70 ya. Jadi saya input mungkin butuh waktu yang cukup lama. Jadi mohon maklum kalau misalnya belum langsung. Jadi Jumat ini mungkin kalian melihat absensinya mungkin ya hari Rabu atau apa. Ya, tapi jangan khawatir, selama kalian absen ya otomatis masih tercatat, nggak hilang ya.
Kemudian toleransi keterlambatan 15 menit. Oh, sorry. Ini bukan 7.45 ya. Kita masuk jam 14, jadi 14.15. Kemudian pengumpulan tugas maksimal sesuai di deskripsi di My Brilliant ya. Jadi kalau misalnya tugas terakhir itu misalnya hari Selasa misalnya, ya kalian lihat nanti. Kalau kalian mengumpulkan lebih dari itu mungkin bisa, tapi ada tulisannya late ya. Kemudian yang kalian yang late tadi ya, nanti nilainya akan saya kurangi 10 ketika saya masukkan ke sistem Sisica. Jadi misalnya anggap saja tugas kalian dapat nilai 95. Tapi nanti saya inputkan, karena ini nggak secara otomatis ya, sistem My Brilliant ini dengan sistem Sisica. Jadi ketika saya memberikan nilai di sistem ini, di sistem My Brilliant ini, kalian melihat, Pak Yusuf kok saya katanya dapat 95, tapi kok di Sisica dapat nilai 85 misalnya. Itu karena beda sistem ya. Nah, karena kalian terlambat, saya kurangin 10. Tapi di aslinya, di My Brilliant ini saya memberikan nilai apa adanya. Artinya saya tidak mengurangi, nggak menambahin. Jadi kalau nilai kalian memang 95, saya masukkan 595. Tapi nanti ketika saya entry ke Sisica, saya akan kurangi yang terlambat. Ya, saya kurangi terlambat 10. Ada lagi yang mau dibahas? Pak, betul. Pak, mau tanya Pak. Iya, Eltius. Itu nilai yang dikurangi itu apa, absensi atau tugasnya? Tugas ya, nilai saya kurangin tuh yang tugas, yang bila mana tugasnya terlambat. Oke, kalau nggak ada lagi saya lanjutkan. Oke, berikutnya adalah ketua kelas ya. Ketua kelas. Kenapa kok saya kepingin ada ketua kelas? Meskipun kita sudah punya grup WA ya, karena saya bisa langsung berkomunikasi. Karena ternyata ketika kuliah seperti ini kita ternyata banyak kendala ya. Contoh ada teman yang dari Papua ini, kasus yang kemarin itu mereka kesulitan mungkin karena sinyal atau apa, sehingga ada sesuatu yang agak susah untuk berkomunikasi lah. Kalau dia berkomunikasi dengan teman sendiri mungkin lebih enak ya. Jadi ketua kelas ini jembatan antara saya dengan kalian ya. Mungkin saja kalian punya grup ya, punya grup sendiri ya, di mana kalian mungkin berdiskusi di situ, nanti hasilnya diserahkan ketua kelas menyampaikan saya. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, membantu saya pelaksanaan tugas ya. Contoh misalnya setelah ini kita akan bentuk kelompok ya. Karena di My Brilliant itu sekarang bisa menampung tugas kelompok ya. Kalau kemarin saya menggunakan Google Classroom itu tidak bisa menampilkan tugas kelompok, sekarang bisa. Nah ini nanti ketua kelas yang membantu saya untuk membentuk kelompok ya. Oke, mari kita milih ketua kelas. Syaratnya sih ya ini, kalau saya karena tadi itu membantu teman-teman, jadi ya mau susah payah untuk temannya. Gimana? Siapa yang mau jadi ketua kelas? Ada yang dicalonkan? Pak. Fatwaldi, Pak. Diki. Fatwaldi. Diki, Pak. Bisa memenuhi syarat seperti ini enggak? Diki, Pak. Suara terpenuhi. Diki, Pak. Tidak memenuhi syarat seperti ini enggak mereka? Oh iya Pak. Orang visioner Diki, Pak. Memenuhi Pak. Diki, Pak. Rajin Pak. Kita Pak. Cewek ta? Diki Fernanda, Pak. Diki Fernanda. Cewek boleh, Pak. Cowok aja Pak, cowok aja. Anaknya nggak muncul Pak Diki Pak, percuma. Itu Pak Diki, Pak. Ya ini susah ini, saya terus terang nggak baru ketemu kalian ini, belum mengenal ini. Kalau tadi saya tunjuk memang karena saya sudah kenal kemarin. Ini saya masih ini. Gimana nanya menurut kalian? Apa kalian sepakat itu? Ya, atau Diki. kita pemilu? Kita kok sistem Ya, pemilu? Diki, Pak. Jadi Diki, Pak. ada calonnya dulu,
kita memilih calon, misalnya 2 atau 3, kemudian masing-masing memilih gitu. Tapi ini Boykot Pak, boykot. gimana? Sama Pak calonnya Pak. Hah? Siapa Ya, yang di Pak. sini Pak. jadi ketua itu apa? Ketua Komting? Apa itu? Ketua angkatan di sini yang di kelas ini ada nggak? Nggak ada Pak, anak SI itu Pak. Cuti Pak. Ya. Komtingnya, Pak. Komting yang ini apa? Yang DKV nggak ada? Komting angkatan Ada, 12 Pak. Cuti, Pak. Iya cuti. Oh cuti. Oh. Siapa enaknya ini? Diki Pak. Anak-anak udah milih Diki semua Pak. Iya Pak, Diki yang mana Pak. sih? Diki yang mana? Iya, Diki Pak. Yang mana Dik, Diki? celuk, Oh ya. Diki, celuk Dik. Mana Diki? Nggak muncul ya? Dik. Yang mana Diki? Widi nih dah, Widi Wicaksono ini dah. Bukan kan? Oh ini Diki. Bukan Pak, bukan Diki Pak. Fernanda. Diki Pak. Wajahnya nggak muncul gini. Dik. Diki Fernanda muncul wajahnya gini. Coba Dewasa mulu, Dik. Diki Melayu Diki. Delik Ari. Isi ke belakang. Pak Diki ngechat di WA Pak. Tapi nggak muncul Pak. Kabur. Gimana ini? Bentar. Perlu juga ini. Oke, sementara gini aja. Kalian diskusikan di grup aja ya, di grup sendiri tanpa saya atau grup WA teori periklanan nggak apa-apa ya. Terus kemudian nanti kalian tentukan siapa ya. Oke. Ya, Pak. Itu, Pak. Jadi minggu depan mungkin sudah ada siapa ketua kelas. Ketua kelas ini terus terang membantu kesuksesan kalian loh ya. Ini pengalaman. Kalau ketua kelasnya bagus kayak kelas yang pagi itu akhirnya nilainya bagus-bagus. Kenapa? Contoh misalnya ya, kasus yang kemarin itu misalnya ada seorang mahasiswa Papua itu mungkin karena sinyalnya jelek jadi nggak paham. Contoh aja tadi pagi tidak secepat kalian. Kayak ini kalian mungkin baru kenal dengan My Brilliant atau surah absen langsung kalian bisa. Tadi itu sampai kita melakukan simulasi itu sampai 3 kali ya karena ada mahasiswa ya kasahan itu juga semester kemarin ya yang mahasiswa dari Papua itu nggak bisa apa namanya absen. Nah ini dibantu sama teman lain yang itu ketua kelas ya. Kasus yang kemarin itu ketua kelas ini menjembatani, jadi dia berkomunikasi dengan teman itu terus kemudian berkomunikasi dengan saya. Jadi saling menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah bisa. Kalau nggak gitu nanti mungkin ada kendala macam-macam. Itu semester atas ya Pak? Iya betul, semester atas. Oke, kalau ketua kelas mungkin itu ya. Tapi ini ketua kelas ini penting ya. Oke, sekarang ketua kelas sudah nggak ada. Sekarang langsung tugas ya. Tugas. Ada yang mau ditanyakan? Satu kelompok berapa orang Pak? Belum Pak. Kenapa? Satu kelompok berapa orang? Nah ini sebentar. Oke. Sekarang belum ada ketua kelas, ini agak susah ini sebenarnya. Jadi salah satu tugas ketua kelas sekarang ini sebenarnya adalah menghimpun. Jadi kalian tentukan sendiri anggota kelompok, satu kelompok maksimal 5 orang. Ya, kalian tentukan sendiri siapa anggotanya siapa, terus diberikan kepada ketua kelas yang akan merekap data saya. Karena di My Brilliant ini saya harus nginputkan satu-satu. Kalau kalian melihat di situ ada namanya grup itu kelompok. Saya harus nginputkan gitu. Ya, jadi kalau saya milih sendiri nanti repot ya. Jadi kalian sudah menentukan, cuma nanti saya nginputkan ya siapa yang kelompok ini ya berdasarkan data dari kalian. Ya. Atau mungkin salah satu sementara sebelum jadi ketua kelas mengumpulkan merekap ini. Jadi nanti kalian setelah ini pilih anggota kelompok siapa, ya anggota kelompok siapa. Terus kemudian maksimal 5, ya. Terus kemudian kirim ke grup WA. Terus nanti mungkin salah satu teman, mungkin cewek ya. Siapa ini? Ada Aini, ada Karima, ada apa ini? Gaby. Gaby ini cewek atau? Cewek, Pak. Cewek Pak. Loh, Pak. Ya, oke, Gaby. Siapa enaknya? Loh, tadi ada cewek lagi langsung tiba-tiba kameranya off ini. Tadi ada lagi tadi cewek. Siapa Iya, tadi? saya juga ngelihat. Pakai kacamata tadi saya lihat.
Oh, enggak juga ada lihat, muncul ini. Oh iya Pak, Siapa tadi itu? itu loh Pak. Ini tak Karim aja sementara ya, sebelum ada ketua kelas, kamu merekap ya Karima ya. Iya, Pak. Kamera apa mic on? Karima Kurnia Sasi. Hah? Nggak dengar? Ya atau enggak? Sholat mungkin, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Sementara sholat apa? Sholatnya ke mic. BE, Pak. Kan positive thinking, Pak. Jangan seujun, Pak. Husnuzon, Pak. Kabur. Dia masih berusaha menyalakan Itu Pak mic-nya. Diki Pak. Muncul. Itu Diki sudah muncul, Pak. Ini Diki. Ini Dik. Diki Fernanda, Pak. mana Diki? Nggak ada. Itu Pak tadi ngomong, Pak tadi Pak dia, Pak. Ngomong, Pak. Oh gitu. Ya wes, udah kalian pilih sendiri di grup kalian bagaimana. Pokoknya nanti minggu depan sudah ada nama. Itu kalau terus terang, kalau kalian nggak punya ketua kelas yang bagus, terpengaruh loh ya nilai kalian. Terus terang ya, ini pengalaman yang kemarin. Diki apa anaknya Pak? Oke, Pak. Saya tegasin lagi, Pak ya. Satu kelompok 5 orang berarti, Pak ya. Ya, satu kelompok 5 orang. Kalian kirim ke grup. Nanti sama Yep. Karima nanti direkap ya, direkap. Nanti kalau sudah semua nanti saya inputkan ke sistem My Brilliant. Yep. Oke. Sekarang tugas tugas manajemen periklanan. Tugas manajemen periklanan. Sebentar. Oke, nah. Sekarang tugas langsung kalian kerjakan. Sekalian saya ingin melihat apa namanya sistem My Brilliant. Apa kalian juga sudah bisa untuk memanfaatkan apa namanya My Brilliant untuk mengerjakan tugas ya. Langsung kalian saya beri waktu 15 menit ya. Kalian tulis yang pertama apa harapan terhadap mata kuliah ini. Saya tidak akan dulu menjelaskan apa mata kuliah, saya ingin kalian punya harapan apa ya. Mungkin ada yang masih kira-kira masih bagian dari mata kuliah ini, mungkin akan bisa saya akomodasi. Tapi kalau misalnya di luar banget ya mohon maaf ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kendala kuliah saat ini? Ya, biasanya kalau kuliah pagi itu banyak kendala. Misalnya contoh ada kasus kakak kelas kalian itu harus membantu orang tua dulu. Jadi kalau pagi harus mengantar jajanan yang dibikin orang tuanya untuk dikirim ke warung-warung. Sehingga kalau dulu ya kuliah offline itu mesti terlambat. Karena seperti itu saya memaklumi kalau dia terlambat. Ya, itu adalah salah satu kendala. Kemudian apa yang menjadi rencana kalian setelah lulus? Silakan tulis ya di Word ya, tulis nama NIM di Word. Kemudian dari Word tadi itu di-save ke PDF. Dari PDF kalian setorkan lewat My Brilliant ya. Saya beri waktu 15 menit. Sambil mengerjakan Tugasnya ini, Pak. Hah? Tugasnya ini. Pak, Iya, betul. Pak, pengumpulannya itu semua anggota ngirim apa cuma satu Pak per kelompok Pak? Loh, ini bukan tugas kelompok ini ya, tugas pribadi ya. Ini individu. Bukan tugas kelompok masih belum ya. Karena tugas kelompok itu menunggu saya kelompok itu ya. Jadi silakan sekarang menentukan kelompok. Nanti nama kelompoknya dikirim ke WA. Nanti sama siapa Karima tadi direkap. Ya nanti kalau sudah semuanya dapat kelompok. Kalau sekarang mungkin ada yang mungkin belum hadir atau apa ya. Mungkin diberitahu dulu ya. Kasihan kalau sekarang semua kelompok mungkin ada yang sekarang ada yang nggak bisa mungkin karena sesuatu hal. Jadi saya beri waktu 1 minggu. Insya Allah minggu depan itu kelompoknya sudah ada semua. Tapi ini tugas pribadi, ya kalian kerjakan. Sekalian kita ngecek kesiapan kalian untuk mengumpulkan tugas lewat My Brilliant. Ya. Sambil mengerjakan, saya akan absen. Ya, sekalian juga tadi kalau tak kenal maka tak sayang. Saya yang kenalan, sekarang justru kalian yang memperkenalkan diri.
Ketika saya absen, saya minta kameranya on, ya, kameranya on, ya. Ya, sambil mengerjakan tugas, silakan diketik di Word. Di atas sendiri masukkan nama dan NIM. Kemudian nanti kalau sudah di save atau di convert ke PDF, baru PDF-nya itu yang kemudian dikumpulkan. Oke, sekarang kita absen. Alif Abrar Pradana, ada? Iya Pak, ada Pak. Kameranya on. Wah, sip. Iya Pak. Wah, Alif ini tadi ada Liv ya, kamu Liv di mata kuliah Menpar. Iya Pak. Sama Theo. Iya, sama Theo. Ayo sebut namaku. Ayo. Kangen ya. Kata Edwin Pak, sepi Pak aku Pak. Muncul. Oh. Oke, berikutnya adalah Muhammad Adam Alansah. Ya Pak, hadir Pak. Mana kameranya? Oh, oke, Dam. Kamu asli mana, Dam? Saya asli Sidoarjo. Sidoarjo mana? Sidoarjo kota, alun-alun. Alun-alun. Oh, gitu. Miri. Iya. Oke. Oke, berikutnya Ilham Aditya Hertanto. Ilham. Hadir Pak. Mana Ilham? Mana Ilham? Kamera on. Ilham, kamera on. Halo? Mana Ilham mana Ilham? Kameranya sudah on belum Ilham? Masih di kamar mandi mungkin. Oh, masih di kamar mandi ya. Ya wes oke. Enak punya teman selalu optimis sih, positive thinking. Oke, berikutnya adalah Imron Adi Laksono.
Kamera on. Hadir, Pak. Kamera on. Wah, sip nih. Terang ini. Oke, berikutnya adalah Amelia Agustina. Hadir, Pak. Mana kameranya? Gelap ya? Iya, Masya Pak. Allah. Lo kok di belakangi gini aku, Rek? Subhanallah. Oh, gitu ya. Oh, gelap. Ya, ya, ya. Mati. Ya, ya, ya. Mati. Kendalanya nggak dibuka supaya terang cahayanya masuk, Amelia. Ya, saya gak kelihatan, Pak. Oh, gitu. Ya, Kalong, oke. Pak. Senengnya remang-remang. Oke, berikutnya Arvin Azan Azizi. Kamera on. Kameranya nggak bisa katanya, Pak. Oh, begitu. Oh, ya, oke. Berikutnya adalah Ilham Akbar. Ilham, Hadir, Pak. kamera on. Oh, sip lah. Kamu pakai HP tak? Akbar rasanya seperti Anda. Apa ini? Pak mau Ya. tanya, kumpulan filenya namanya apa, Pak? Kumpulan filenya, maksudnya nama filenya? Nama file yang dikumpulkan. Nama filenya kamu beri name depannya, terus kemudian minus nama kalian titik docx. Ya. Oh iya, Pak. Tapi tetap di dalam file dokumennya masukkan nama sama NIM ya, di dalam dokumennya ya. Oke, berikutnya Dido. Hadir, Pak. Kamera on. Oh ya, On. sip. Ini kamu di depannya pintu kamu. Iya, Pak. Cari Loh, kamu cahaya. gak dimarahin sama ini orang rumah ini, kamu menghalangi mereka. Di rumahnya tetangganya itu, Pak. Banyak rumah. Nggak, Suruh kunci nih. Suruh kunci, Pak. Ya, Dido. Berikutnya adalah, terima kasih Dido. Alfiza Firdaus. Kamera on. Alfiza. Mana ini? Alfiza. Nggak muncul. Masih di kamar mandi ya? Padahal dia absen loh padahal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana kameranya? Oh, itu. Ya, sip. Oke, makasih Alfiza. Ya, oke. Makasih ya. Oke, berikutnya adalah Rama Andika Novanda. Hadir, Pak. Kamera on. Duh, kok tangan dok? Ini, Pak, saya, Pak. Lu tangannya dok muncul gitu tadi. Oh, ini saya sorry. Ya. Oke, Rama. Di mana nih kamu, Rama? Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Agak Ya. gelap-gelap gitu ya di belakang. Mendung. Lagi mendung. Oke. Berikutnya adalah Alif Apriyadi. Alif, Hadir, Pak. kamera on. Udah. Oke, ya. Bagus sekali, Terima kasih, Alif. Iya, Pak. Ya, berikutnya Rasendria. Iya, hadir, Pak. Kamera. Sorry, Pak. Maaf, Pak. Iya, hadir, Pak. Oh, ya, sip, Rasendria. Kamu di mana sekarang, Rasendria? Di rumah, Pak. Di kamar. Oh, di mana rumahmu? Rumah saya di Waru, Pak. Oh, dekat saja nih, dekat rumahku. Iya, Pak. Ya, makasih ya. Sekarang Iya, Pak. berikutnya adalah Arinal Haq, loh. Arinal, Hadir, Pak.
Mana kamera? Wah, Hadir. wajahnya ceria terus ini. Kamu sudah mandi tak? Ya, terima kasih Arinal. Berikutnya adalah Parabi, Aditya August Parabi. Saya Pak. Kamera on. Ya. Kamu di mana nih Parabi? Di rumah. Oke. Berikutnya adalah Bagas Ajitama. Bagas. Bagas Ajitama. Loh, oh ya nggak absen, ini berarti nggak hadir ya. Malik Buana Santoso. Santosa, Pak. Ya maaf, Malik Buana Santosa. Santosa. Ya. Mana? Saya, Pak. Oh ya, oke. Ya. Maaf ya Malik ya. Kamu di mana ini Malik? Di Probolinggo, Pak. Oh, Probolinggo mana? Kota. Kota di jalan apa? Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu kalau dari stasiun mananya? Ke timur atau ke barat? Ke timur, Pak. Timur. Oh, sana. Iya. Oh, gitu. Aku punya ibuku lahir di Probolinggo. Kemarin aku juga di Probolinggo di Jalan Cokro Aminoto. Oh, dekat sama saya, Pak. Oh iya dah. Iya, dekat. Jalan Cokro Aminoto depannya SMP 9 itu ada jalan namanya Gang Meranggi. Ya. Dekat, 5 Pak. rumah Saya tahu itu, dari Pak. depan. 5 rumah dari depan itu rumah orang tuaku. Oke, senang ketemu sama orang Probolinggo. Kamu berdiri sekarang di Probolinggo ya? Wah, makan Iya, Pak. tape terus kamu. Kenapa, Pak? Makan tape terus. Enggak, Pak. Panas Pak perutnya Pak, mantap ya. Oh, rawon nguling. Oke, berikutnya makasih ya Malik ya. Berikutnya Nadia Cahya. Nadia Ya, Pak, absen saya, ini. Pak. Kamera on. Kamu di mana ini Nadia? Di rumah. Di rumah mana? Di Surabaya. Oh gitu. Ya bisa. Makasih ya Nadia ya. Iya, Pak, sama-sama. Berikutnya Calvin, ini juga absen. Calvin. Iya, benar. Mana Calvin ini? Mana Calvin ini? Yang mana? Tangannya gini-gini. Nggak kelihatan. Oh ya, terima kasih Calvin. Kamu di mana sekarang Calvin? Di rumah, Pak. Ya, oke. Berikutnya Fatwaldi. Sambil Saya, mengerjakan lo ya, tugasnya lo ya. Iya Pak, saya Pak. Mana Fatwaldi? Saya, Oh Pak. iya. Oh. Ya. Tak saya lihat Fatwaldi enak kuliah sambil ngerokok gitu. Oh iya Pak. Habis makan tadi Pak. Tuman itu Pak, tuman. Enak ya kelas online gini ya, lo gue peting kerangan karo ngerokok. Yang penting mendengarkan Pak. Kau se molor-molor gak katon ndek gak karo iki. Dosennya rapi lo ya. Bagus ya. Iya Pak. Biasanya enak kuliah Pak. Kamu di mana Waldi? Waldi? Di rumah Pak, Berbek. Ya, rumahmu di mana? Berbek Pak. Brebek. Oh, Brebek. Brigjen Katamso ya? Ya. Oke, makasih ya Waldi. Berikutnya Ya Pak. Laili Dava. Laili absen kayaknya. Hadir, Pak. Mana kamera on? Kamera on. Nggak bisa nyala, udah saya nyalain. Dulu, kenapa? Nggak tahu. Kamu nyalain ini apa? HP atau pakai laptop? Kayak laptop. Laptop. Iya. Nggak bisa menyala ya? Ini Nggak baru bisa. pertama kali ini nggak bisa atau sering kali nggak menyala? Kadang-kadang crash. Oh, mungkin drivernya mungkin. Perlu kamu update dulu drivernya.
Ya wes gak apa-apa. Ha, makasih ya Laili ya. Berikutnya adalah Diliaul. Enaknya ramai lah. Ramadhani. Ramadhani ini nggak absen, berarti mungkin nggak masuk. Wendy. 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 Wendy absen loh padahal ini. Nggak muncul. Suaranya mana? Wendy. Ya wes kita tinggal ya. Mungkin lagi di kamar mandi mungkin. Berikutnya Eki Ferdiansa. Eki Ferdiansa. Hadir, Pak. Hadir. Oh, Hadir, oke, Pak. nah, makasih ya Ki ya. Kamu tinggal di mana Ki? Ya, Pak. Di Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo juga ya. Nah. Oke, berikutnya Dimas Ezra Farandi. Dimas? Oh, nggak ada ini. Di kamar mandi juga. Nikita Farah. Ada itu Pak, tapi di kerjaan. Ada di kerjaan. Ya, Maksudnya? dia lagi di kantor ya. Oh begitu. Tapi sambil kuliah gitu ya? Nggih. Ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Diki Fernanda. Hadir Pak, hadir. Kamera on. Ya Pak, udah Pak. Bentar, kenapa? Masih pakai baju? Loh, Udah nyala Pak. Ya ini Pak ketua kelasnya Pak. Pak. Enggak Pak. Ya ini Pak ketua kelasnya Pak. Ngarang. Tes. Pak. Lah hilang. Mudik be awak, mudik ngawur. Itu gara-gara Pak mudik. Diki Sakti. Awakmu nomor hilang. Ngawur gue bareng ngakak ngawur di. Kamu lo dik. Ngawur. Gara-gara mama. Ngawur. Guyu sak sinyal dik. Bapak ya. Jadi bro. Dua metu lo ngambek lu ngawur. Tak kira Masya Allah. Wong ini ngawur duduk. Insya Allah. Pak di mute Pak. Bapak di mana, Pak? Pak, Bapak di mana, Pak? Oh, enggak ada, Pak. Pak, Pak. Udah hadir. Pak mic-nya belum nyala, Pak. Mic-nya belum nyala Pak. belum nyala. Ya. Oke. Berikutnya terakhir siapa tadi ya? Diki. Tadi Diki Pak. ya. Bentar, Diki. Di ketua kelas. Diki, Diaul, Wendy, Dipa, Eki, Dimas, Nikita, Diki. Oke, Sahrul. Sahrul? Saya, Pak. Iya, mana? Sahrul, gak kelihatan Saya, aku. Oh iya, oke. Kamu di mana nih Sahrul? Di kamar. Surakarta, Pak. Oh, Surakarta dekat Petra ya? Iya. Oke, terima kasih ya Sahrul. Ya, Pak. Berikutnya Theo Arek Sidoarjo. Theo, Hadir Pak, hadir. kamera on. Bentar Pak, nah hadir Pak. Ya Theo. Mantap Pak. Ya. Sudah makan belum Theo? Belum Pak, belum nambah 2 kali maksudnya. Ananda Kevin. Makasih ya Theo. Oke Pak. Ananda Kevin. Ananda Kevin sudah absen ini, berarti ada harusnya ya. Sorry, Ananda Kevin nggak absen, berarti nggak ada orangnya. Oke. Berikutnya Faridotul Kurnia. Saya, Pak. Mohon kameranya di-on-kan. Oh, gitu. Loh, kamu di mana ini, Kurnia? Di rumah, Pak. Oh, di rumah.
Oh, kamarmu kok kamu bersihkan gitu tempat tidurnya kok masih berantakan? Rombeng, Pak. Ruang tamu, Pak. Orang tamu, tak pikir di kamar tamu. Saya pikir kasur di belakangmu itu kok agak berantakan gitu. Oke, terima kasih ya, Iya, Pak. Kurnia. Oke, berikutnya adalah Karima. Karima tadi saya lihat ada ya tadi ya pas saya minta untuk bantu merekap. Karima, mana ini Karima? Oke, kalau nggak ada mungkin di kamar mandi ya. Afifah? Ada, Oh, ini Pak. Karima. Kamera on. Nggak bisa, laptop saya kameranya. Oh gitu. Kenapa? Nggak tahu. Sejak awal atau barusan? Awal. Oh gitu. Ya, oke, makasih ya Afifah. Ya, Pak. Berikutnya adalah Jovanka. Anak Ketimu. Iya, Pak. Kamera on. Agak gelap di kamarmu. Ya, Jovanka. Ini di ruang tamu, Pak. Di ruang tamu. Subhanallah, Agak subhanallah. mendung, Pak. Agak mendung, oh ya betul, agak mendung. Terima kasih ya Jovanka. Berikutnya Titama, Melisa Aprilia. Titama, Iya, Pak. kamera on. Bentar. Wah, sip ya. Kamu di mana nih kok terang cahayanya di belakang? Di kamar. Oh, jendelanya dibuka semua. Enggak. Pakai lampu, Pak. Oh, pakai lampu. Anak TikTok, Ya. Pak, anak TikTok paling. Makasih ya Titama ya. Berikutnya Peter Agung. Hadir, Pak. Kamera on. Oh ya, oke. Makasih ya Peter ya. Ya, Pak. Berikutnya Mia Zaki. Hadir, Pak. Kamera on. Sudah, Pak. Mana Mia? Oh ya, oke. Kamu enak sekali kamu. Kursi nyambuk gitu. Gitu, Bro. Kayak direktur ya. Kursi direktur ya. Ya, makasih ya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Berikutnya Diki November. Hadir, Pak. Hadir kamera. Oh, mana? Pak backlight tapi. Yang mana Diki? Mana kok nggak kelihatan aku? Yang Lampu mana? nih, Gini. lampu nih, Ki. Mahar di lampu nih petang backlight. Oh ini ya. Oh iya. Backlight, Pak. Lampunya Oh, gelap iya. di belakangmu ada demo kayaknya itu ngeliatin kamu. Lampunya di belakang. Ademu loh meliatin kamu. Makasih ya Diki ya. Lu adek loro itu. Ya, Pak. Berikutnya Daniel Pagawa. Oh ya, nah, kamu di mana sekarang Daniel? Di Surabaya, Bang. Di Surabaya. Kamu asli Papua? Iya, asli Papua, Bang. Ya pulang kamu ke Papua? Enggak sih, lockdown semua. Oh lockdown. Oh sudah nggak ada transport ya ke sana ya? Iya. Iya. Di mana kos-kosanmu Daniel di mana? Di Semampir sini, Bu. Oh, Semampir dekat. sini, Pak. Iya dekat kampus seperti ya. Oke, makasih ya Daniel. Sama-sama, Pak. Oke, berikutnya Pratna. Pratna absen ini. Harusnya juga ada ini. Hadir, Pak. Oh, oke. Seger ya Pratna. Barusan mandi ya kamu? Enggak, Pak, tadi pagi. Rumahmu di mana Pratna? Di Magetan, Pak. Ini di Magetan kamu sekarang? Iya. Oh, pantas. Magetan kan dingin ya. Seger terus berarti kamu. Iya, kedinginan sekarang, Pak. Oh ya, dekat mana? Dekat Telaga Sarangan rumahmu? Dekat Ponorogonya malah, Mbak. Dekat Ponorogo ya. Berarti agak datar ya. Agak panas berarti ya. Iya. Berarti Magetan itu ya kalau dekat Ponorogo. Oh ya di sana. Nah.
Oke, makasih ya. Sama-sama, Pak. Pratna. Kemudian Dian Pramana Putra. Kamera on, Dian. Mana ini Dian? Mana Dian? Halo Dian? Dian absen nggak? Oh maaf nggak absen. Oke, seperti nggak ada. Aini Putri Dirgasari. Loh, kok ada yang ngintip Ya, itu Pak, siapa ya, ini? Pak, ada. Alvisa Ya, ada. Virgo, kok ngintip-ngintip gitu. Kamera Ya, on, Aini. Oh iya, sebentar. Agak macet, Pak. Oh gitu ya. Kenapa kok macet? Nggak, sinyalnya jelek. Oh Buruk. gitu. Ya. Kamu di mana sih? Kok sinyalnya jelek? Di Sidoarjo, Pak. Loh, Sidoarjo kan kota, kan sinyalnya pasti bagus Iya, ya. nggak tahu wifi-nya, Pak. Masa kalah sama siapa tadi yang di Magetan, di pucuk gunung tuh masih bagus Iya, sinyalnya. wifi-nya. Ya, oke, berikutnya makasih ya. Iya, Pak, sama-sama. Raffi Aryananda. Hadir, Raffi, Pak. kamera on. Sebentar, Pak. Oke, oh ya. Ini di mana kamu Raffi sekarang? Di rumah, Pak. Di mana rumahmu? Di Sidoarjo, di Waru. Oh, dekat ya. Oke. Terima kasih ya Raffi ya. Berikutnya Sama-sama, Gebi Ramadhanu. Gebi Taman Dayu, Pak. Jangan begitu. Hadir, Pak. Kamera on. Ya, Gimana, Pak. Gebi? Oh iya Gebi. Terima kasih ya. Ya, Berikutnya Renaldi, Muhammad Renaldi. Hadir, Pak. Kamera on. Apa? Iya, agak ini ya, agak ngabut gitu ya. Kamu melawan cahaya berarti. Iya. Backlight. Oke, makasih ya. Berikutnya Raffi Revansa. Hadir, Pak. Silakan kameranya on. Gelap. Wow. Berapa? Kamera saya. Ya, makasih ya Raffi ya. Iya, Pak. Berikutnya Andreas Rinovanto. Hadir, Pak. Oh, Hadir, Pak. ya, oke. Makasih ya, agak gelap ya. Iya, Oke, Pak. berikutnya adalah Rizky Kurniawan. Hadir, Pak. Mana Rizky? Oh iya, makasih Rizky ya. Kamu terang Iya, sekali. Pakai laptop apa kamu kok kameranya bagus? Pakai HP, Pak. Lu pakai HP? Oh, pantas ya. Kameranya bagus. Berikutnya adalah Putri Raditul Jannah, Sylvia. Mana ya? Putri absen ini? Harusnya ada ini. Putri, halo. Di mana nih? Di kamar mandi ya? Berikutnya Muhammad Septiansah. Hadir, Pak. Muhammad, kamera hadir, Pak. on. Kamera Pak. on. Yang mana? Sudah, Pak. Muhammad yang gini-gini. Yang Syah, Pak. Oh, Yansah ini tuh. Oh, pantesan Iya, Pak. namamu kayak ini ya. Kamu nanti pakai Google Kampus ya. Oke, Pak. Makasih ya Septiansah ya. Siap, Pak. Berikutnya Aurora Safira Nafisa Wardah. Aurora tadi kayaknya masalah login ya ke Google Meet ya tadi ya. Iya, saya. Kamu sekarang nggak ada masalah ya. Nanti kamu login pakai itu apa? Google Kampus ya. Langsung nggak perlu approve dari aku. Gimana nih kamu? Di kamarmu dah? Di kamar atau di kamar tamu? Di ruang tamu, Pak. Ya, oke. Ya. Makasih ya. Di mana rumahmu Aurora? Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, wes. Oke, Berikutnya Muhammad Syifa'al Alifuddin. Syifa'al ini Hadir, Pak. absen. Oke, kamera. Lulu. Kok ngabut gitu? Aku nggak kelihatan ini. Kamu kayak apa? Ada kayak ininya, diberi apa namanya? Ya, ada aja. Ngedep. Ya, ada ngedep gitu. Ya, makasih ya. Ya. Kita saling mengenal ini. Saya baru ketemu kalian ini. Berikutnya Tanayu Hayu Fiona Dasi Purbawati. Tanaya Hayu.
Iya, Mana? Pak. Rumahmu di mana tanahnya? Di Surabaya, Pak. Oh gitu, pantesan kameranya jelas. Oke, berikutnya Safira Wahyu Alivia. Safira ini ada absennya, berarti harusnya ada hadir ini. Safira? Ada itu Pak. Pak. Oh iya, oke, mohon maaf ya, nggak kelihatan di depan padahal. Oke, berikutnya adalah Elitius Wakla. Hadir, Pak. Oh, yang mana ini? Oh ini ya, kamera on-nya Elitius. Oke. Sudah, Pak. Nah, makasih ya. Ya, Kerasan kamu di Surabaya? di Surabaya, Pak. Ya, kerasan. Bahasa Indonesia, Pak, mungkin nggak paham, Pak. Kenapa? Harus pakai bahasa apa? Indonesia. Kerasan kan bahasa Jawa, Pak. Lu kerasan kan bahasa Indonesia tuh, Theo. Nyaman Pak, bahasa Indonesia, Pak. Nyaman, Lu kerasan. bahasa Indonesianya kerasan apa? Nyaman. Nyaman, Pak. Betah dong. Betah di Surabaya. Kamu asli mana? Di Papua. Elitius. Dari Papua, Pak. Madiun. Dari Papua. Oh, Papua. Oh, siapa mau tutup Madiun? Aduh. Ngawet. Makanya Madiun bisa bosong. Makasih ya, Elitius ya. Berikutnya Widi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, nah, makasih Widi. Nah. Ya, Pak. Berikutnya adalah Hana Yedija Susanto. Yedija. Apa ini? Benar ya? Saya ngucapnya gimana? Hana izin, Pak. Hana Yedija. Oh, nggak absen ini. Mohon maaf, Pak. Hendriko ini juga nggak absen. Oke, tinggal 2. Robi Yudhistira. Iya, Pak. Ini absen. Ya, kamera on. Oh. Ya, oke. Agak ngeblur ya. Oke. Makasih ya. Yang terakhir Belia Yunita Sari. Hadir, Pak. Belia. Wah, ini selalu belia terus ini ya, masih muda terus ini. Mama muda, Pak. Hah? Mama muda. Lihat ah. Enggak. Matrix hijau-hijau dari Matrix. Ya hijau-hijau Matrix. Kenapa kok hijau kayak gini? Bonek, Pak. Enggak tahu, Pak. Bonek. Bonek mau satu. Kamu pakai filter gitu tak? Kameramu dipasang filter apa? Filter hijau, Pak. Filter hijau. Gitu. Enggak pakai, Pak. Filter bonek. Ya. Siapa yang belum diabsen? Siapa yang belum diabsen? Ada yang belum saya panggil, kelewatan mungkin? Ada yang tadi ke kamar mandi, sekarang sudah kembali? Kalau nggak ada, kita lihat tugas kalian yang sudah dikumpulkan. Panggil, Pak. Adinda Sarah, Pak. Siapa? Siapa, Pak? Adinda Sarah yang belum dipanggil, Pak. Adinda Sejarah. Iya, Pak. Belum, Pak. Tidak. Ada nama Adinda. Itu mana Adinda? Tadi ada, Pak. Habis keluar, Pak. Oh, tak hilang. Adinda. Ya, Dinda lah. ya, kacamata tadi loh. Oh iya, siapa yang tadi namanya siapa? Adinda Zahra, Pak. Adinda Zahra, Pak. Itu siapa, Pak? Zahra yang Oh, kita itu. juga, Pak. Siapa? Tadi ada penyu. Zahra Itu Twitter. gue, Pak. Nyasar kelas. Nyasar kelas. Lo anak itu ga? Anak di kafe juga? Bukan, Pak. Kayaknya Nggak kenal, Pak. Gila, Pak. Ada, Pak. 12, Pak. Tak kenal maka tak sayang, serius. Lo enggak disuruh kenalan sama kita. Iya. Ya, nggak ada, Pak. Keluar ya, Pak. Tiba-tiba, Pak. Hilang. Keluar rumah tadi, Pak. Barusan, Pak. Mantap. Oke, kita lihat tugas kalian. Sudah dikumpulkan belum? Sudah. Ya, kita lihat tugas kalian.
Aditya sudah, Ali Afifah belum, Aini sudah, Alif sudah, Alif Abrar yang sudah, Alif Apriyadi belum, Amelia Agustina belum, Ananda belum, Andreas sudah, Arvin sudah, Aurora sudah. Berarti kalian sudah paham ya menggunakan My Brilliant ini ya, enak ini. Belia sudah. Ini kembali kita lihat bareng-bareng ya. Daniel sudah, Dian belum, Diki sudah, Diki yang berat sudah, Dido sudah, Dimas belum, Elitio sudah, Faridotul Kurnia sudah, Fatwaldi sudah. Berikutnya Gaby sudah, Hayana belum, Hana belum, Hendriko belum, hari ini nggak masuk Hendriko ya. Ilham sudah, Ilham Akbar belum, Imron sudah, Dovanka sudah, Karima sudah, Laili sudah, Jaki sudah, Malik sudah, Calvin sudah, Rizky Kurniawan sudah, Ramadhani belum, Septiansyah sudah, Adam Alamsyah belum, Alfisah belum, Arinal sudah, Bagas belum, Eki belum, ada yang belum juga ya. Raffi sudah, Renaldi sudah, Syifaal sudah, Cahya sudah, Nadia, Nikita belum, Peter Meris belum, Ratna belum, Putri, Ratna sudah, Peter sudah, Putri belum, Revi sudah, Rama sudah. Rasendria sudah, Ruby sudah, Tanaya sudah, Safira Wahyu sudah, Sahrul sudah, Titama sudah, Wendy sudah, Widi sudah. Wendy belum, Widi yang sudah. Oke, ini kayaknya sebagian besar sudah ini. Oke, kalau begitu nggak ada lagi yang mau kayaknya absen, kalian sudah nggak ada masalah. Ini kalian menguasai. Mengumpulkan tugas juga nggak masalah, ya. Berarti nggak ada masalah. Kalian mungkin di kelas-kelas lain juga kalian menggunakan Google ini kan? Pakai My Brilliant kan? Kan ini hari terakhir kan hari. Ada yang enggak? Kan ini hari terakhir, harusnya ya kalian selama kuliah sebelumnya pasti bertemu dengan kuliah lain yang menggunakan My Brilliant. Jadi kalian mungkin sudah, saya lihat kok kalian lebih familiar dibanding kelas yang pagi. Kelas pagi tadi kok tugas juga ada kendala, absen juga kendala. Oke, kalau nggak ada kita akhirin ya. Jangan lupa kalian bentuk kelompok ya, maksimal 5 orang. Terus kemudian kalian kirim ke grup ya kelompoknya. Misalnya kelompok hore anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok semangat anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Ya nanti direkap sama Karima tadi, nanti diberikan ke saya, nanti saya inputkan. Nanti yang mungkin saya memilihkan itu jadi kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita perkenalan aja dulu ya, dan kita membahas tentang aturan-aturan dulu. Jadi yang pertama, tolong login, yang ini wajib ya, login dengan menggunakan Google Campus, yaitu Dinamika ECID, sehingga kalian nggak perlu approve. Yang kedua adalah apa namanya kamera on ya, mic off. Yang lainnya kayak absen atau apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Laptop saya kameranya nggak bisa, Pak. Kenapa, Resendria? Laptop saya kameranya nggak bisa. Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Maksimal ya, maksimal. Jadi yang bisa ya bisa, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Komputer saya juga nggak ada kameranya, Pak. Makanya pakai HP. Iya. Ya, tapi berarti kalau pakai HP kameranya on kan, Aurora? Oh iya, Pak. Oke.
Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya senang sekali ketemu dengan kalian. Semester ini kita akan belajar bikin iklan, baik iklan offline maupun iklan online. Ya, tujuannya adalah mempromosikan produk dan jasa. Ya, mulai minggu depan kita akan belajar. Oke, kalian selalu pantau Ma Brilian dan Ma Group. Mungkin ada informasi-informasi saya sampaikan di sana. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.